Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dewa Arte, mewakili Semeton Dewa Arte, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya pameran fotografi dan diskusi advokasi kaum marginal yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2023 oleh SMI, Kompak, dan Yayasan Bungkulan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Singaraja yang ke-419. Semoga kegiatan ini menjadi ajang kebangkitan dari Kota Singaraja, Buleleng, Bali yang kita cintai bersama. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, saya Tira, Ketua DPD Repdem Provinsi Bali, mengucapkan selamat atas diselenggarakannya pameran fotografi dan juga advokasi buat kaum marginal yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023. Tentu acara ini adalah dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Singaraja. Semoga dengan acara-acara seperti ini dapat membangkitkan Kota Singaraja menjadi kota yang berjaya. Dirgahayu Kota Singaraja. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo budaya. Saya Eti Mesawardani, mewakili seluruh keluarga besar Kohati HMI Cabang Singaraja, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan pameran fotografi dan diskusi advokasi kaum marginal pada Jumat 14 April 2023 oleh SMI, Kompak, dan Yayasan Bungkulan sebagai rangkaian HUT Kota Singaraja yang ke-419. Semoga menjadi ajang kebangkitan bagi Kota Singaraja, Buleleng, Bali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Saya Iketut Rudia, anggota Bawaslu Provinsi Bali, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya pameran fotografi dan diskusi advokasi kaum marginal yang diselenggarakan tanggal 14 April 2023 oleh SMI, Kompak, dan Yayasan Bungkulan. Serangkaian dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Singaraja yang ke-419 tahun 2023. Semoga dengan pameran fotografi dan diskusi advokasi kaum marginal ini akan memberikan manfaat dan semangat baru kepada Kota Singaraja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, terutama menyangkut dengan kepedulian kita bersama terhadap kaum marginal yang harus selalu kita berikan pendidikan yang baik, informasi yang benar, agar mereka memiliki nilai dan ikut berkontribusi dalam pembangunan di Buleleng maupun di luar Buleleng secara umum. Sekali lagi, selamat dan sukses. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
demi kelancaran acara. Rekan Radio Singaraja FM, saat ini tengah berlangsung kegiatan The Marginalis Terima kasih. dengan topik bangunlah jiwa, bangunlah raganya untuk kebangkitan Kota Singaraja, di mana kegiatan ini diprakarsai dari LSM Kompak, Yayasan Bungkulan dan Suryani Institute. Sebagai ungkapan kesadaran Saat ini tengah berlangsung acara pembukaan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Baik, yang akan langsung dilanjutkan mari dengan kita pembacaan doa. simak Hadirin dimohon untuk kegiatan berdiri. pada hari ini. Kepada petugas disilakan. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri karena acara akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Oldi Rosi. Kepadanya disilakan. Para hadirin, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk kali ini doa dipimpin dalam agama Hindu, untuk umat lain mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Muhammadiyya siapa joti ratu dijen namustuti suitu pangkajemat yastu paskaryo namustuti om raking sahsyur radityo namaswaha om anubradah ketahui itu wiswata om Widi yang maha kuasa, puji syukur kami panjatkan kepada Ide Sang Widiwasa, karena berkat asa ketuhanan murahnya kita dapat berkumpul dalam acara pameran foto dan mental health pada hari ini Jumat 14 April 2023. Di tempat ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Om Yang Widi yang maha bijaksana, kami yakin bahwa tiada sesuatu apapun yang dapat kami laksanakan tanpa perkehendak Tuhan. Karena Tuhan Maha Pencipta, Pemelihara, dan Penebur alam semesta ini. Ya Tuhan, semoga acara ini dapat memberi arti lebih bagi kami dalam melaksanakan kegiatan yang terselenggara atas kerjasama SIH, Kompak, dan Yayasan Bungkulan. Ya Tuhan, tuntunlah kami dari jalan yang tidak benar menuju jalan yang benar, dari kegelapan menuju yang terang, agar apa yang menjadi harapan kami dapat meningkatkan sumber daya manusia yang profesional bisa terwujud dengan baik. Om Yang Widi yang maha pengampun,
Kami menyadari bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semuanya sesuai dengan ajaran Tuhan. Oleh karenanya, ampunilah segala kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, agar segala dosa dan kotoran yang ada pada jiwa kami menjadi sirna binasa, karena Tuhan adalah sumber kesejahteraan hidup jasmani dan rohani kami. Om Purnam Bhavantu, Sriyam Bhavantu, Sukham Bhavantu. Om Dewasu Semua Paramo Acikya Namaso. Om Santi, Santi, Santi. Om. Hadirin disilakan untuk duduk Baik, kembali. rekan Singaraja FM, saat ini tengah berlangsung acara pembukaan di mana telah kita lewati bersama, yaitu doa. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Baik, mari kita simak bersama-sama. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia kepada Bapak Zulkifli, disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. LK Suryani yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini, selamat datang Bu Prof. Selanjutnya kepada jajaran penasehat kompak, penasehat dan kedua, kemudian rekan-rekan dari DPRD Kabupaten Buleleng, mungkin Bapak Nyoman Wadira Hadi, kemudian Bapak satunya lagi dari fraksi BDI kalau tidak salah ya Pak, Pak Soma Arnyana. Maklum saya ini Pak, wartawan yang jarang ke DPR Pak, jadi di belakang layar saya. Selanjutnya kepada yang terhormat juga kepada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang mewakili tadi sempat hadir, kemudian dari Dinas Kesehatan juga yang mewakili, selanjutnya juga yang terhormat Camat Buleleng dan jajarannya yang mewakili, kemudian Kapolsek Sawan, Bapak dan Ramil Sawan yang mewakili, kemudian dari Bapak Kepala Desa Keropokan juga. Selanjutnya dari akademisi mengucapkan selamat datang juga kepada Bapak Rektor Uniksak yang mewakili, yang sudah diwakili oleh Bapak. Kemudian dari pihak kampus Universitas Panji Sakti juga selamat datang. Stahan, Empu Guntura. Selanjutnya para akademisi lainnya dari Ketua BEM ya, Ketua BEM, kemudian dari OKP yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan kepada seluruh ya undangan yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Jadi sebagai ketua panitia, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para inisiator, terutama dari LSM Kompak, Bapak Nyoman Sunarte yang memprovokasi kami ya, dan juga dari yang didukung oleh Suryani Institute for Mental Health dan Yayasan Buntulan juga, untuk kita sama-sama mengadakan pameran fotografi dan kemudian juga melakukan diskusi advokasi kepada kaum marginal, terutama kepada ODGJ. Pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini juga bisa kami sampaikan Bapak Ibu bahwa acara selain diskusi ini akan dirangkai dengan sebuah karya monumental sebenarnya yang diinisiasi oleh kawan kita dari SMH, Ketua SMH Chapter Bulelengnya Bapak Igusti Ngurah Alif Kartarahadja, yang nanti akan kita saksikan juga karya-karya beliau dalam bidikan-bidikan fotografi di bidang mental health dan ODGJ. Jadi nanti juga selain diskusi ini kita akan membahas banyak hal terkait dengan mental health dan bagaimana nasib ODGJ dan bagaimana menegakkan hak-hak konstitusi dari ODGJ dan keluarga yang
penderita daripada ODGJ ini dan bagaimana proses penyembuhannya nanti bisa dieksplor Bapak Ibu sekalian. Apalagi pasca COVID kita melihat bahwa banyak gejala-gejala kejiwaan yang muncul karena 2 tahun kita mungkin dilanda COVID ya, dan kemudian kita banyak berinteraksi lewat media sosial yang jauh dari dekat, yang dekat tambah makin terasa jauh karena walaupun beda ruangan atau satu rumah, karena ada teknologi kita semakin jauh, itu menimbulkan juga ya efek-efek tertentu ya. Itu nanti bisa dibahas. Jadi karya monumental yang akan disuguhkan ini adalah bahwa akan dibuka sebuah museum mental health yang pertama di Bali mungkin di bidang fotografi mental health, yang setelah kami browsing juga di Google ini nomor 7 di dunia dan ibu sekalian, museum fotografi yang khusus konsepnya di mental health. Semoga harapan kami dari panitia segala kekurangan yang kami hadirkan ini menjadi kelemahan dan menjadi bahan evaluasi bagi kami, dan kelebihannya bukan berkat daripada dukungan dari semua pihak terhadap kepeduliannya terhadap kesehatan mental dan juga bagaimana penanganan. Selanjutnya tak lupa kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara berkat dukungan semua pihak, terutama dari para donatur yang memang bersimpati kepada kesehatan mental dan juga bagaimana kita bersama-sama peduli tentang mental health. Selaku panitia dan mewakili panitia yang lainnya, kami mengucapkan terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat menikmati pameran dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Itulah tadi laporan Ketua Panitia dari Bapak Zulkifli. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Dr. Cokorde Bagus Jaya Lesmana SPKJ. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih atas kesempatannya dari pembawa acara. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Merupakan kesempatan yang luar biasa untuk kami dari Suryani Institute for Mental Health bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Di tengah tadi disampaikan merupakan suatu momen yang monumental karena akan dibuka Museum Kesehatan Mental yang pertama di Bali dan yang ke-7 di dunia. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kita apresiasi buat teman-teman di Buleleng yang sudah berani untuk menggagas sebuah upaya dalam memperbaiki kondisi kesehatan mental, tidak hanya di Bali, harapannya tentu bisa untuk Indonesia. Karena untuk saat ini kita di Bali menduduki peringkat pertama untuk angka gangguan jiwa berat di seluruh Indonesia. Di tengah pemerintah mengatakan bahwa Bali ini adalah pulau surga, membuka destinasi wisata selebar-lebarnya, tapi ternyata untuk angka gangguan jiwa berat kita yang tertinggi di seluruh Indonesia, di atas angka rata-rata Indonesia sendiri. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan dan kami betul-betul berharap apa yang dilakukan teman-teman di Buleleng ini akan bisa menjadi sebuah gerakan awal untuk mengubah kondisi di Bali tidak lagi menjadi yang tertinggi untuk angka gangguan jiwa berat, tetapi bisa betul-betul menjadikan Pulau Bali ini memang pulau yang menjadi pulau surga, ya. Betul-betul bisa nyaman buat semua orang. Tidak seperti sekarang mungkin yang tadi sempat disampaikan, kesannya pulau surga sudah jadi satu dengan pulau neraka di sini. Dan untuk kesehatan mental ini tentu masih menjadi satu yang boleh
boleh dikatakan stigma yang luar biasa, karena tidak banyak yang mau membuka diri mereka pertama tentang kesehatan mental mereka, apalagi kalau sudah mengalami gangguan jiwa, banyak yang justru mengucilkan, mengesampingkan, bahkan bila perlu menunggu kapan mereka mati. Nah, ini tentu sangat mengenaskan di tengah sudah bertambahnya para ahli kesehatan jiwa, tetapi angka kesehatan gangguan jiwa sendiri belum juga mengalami penurunan. Nah, tentu ini perlu menjadi PR kita bersama, dan apa yang sudah digagas di sini kami berharap bukan yang terakhir, tetapi justru menjadi cikal bakal untuk kita bergerak bersama untuk membuat sebuah perubahan, sehingga kami berharap tempat ini tidak hanya ramai hari ini saja, tetapi bisa akan terus menjadi tempat di mana kita bisa belajar, berdiskusi, dan juga memahami tentang kesehatan mental itu sendiri. Sekian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya Prof. Suryani, dengan hadirnya Bapak dari anggota DPR, dan rekan-rekan yang lainnya yang berkesempatan hadir sore hari ini akan bisa menambah semangat untuk kita semua bergerak memperbaiki kondisi kesehatan mental kita semua. Sekian, terima kasih. Itulah tadi sambutan dari Dr. Cokordil Bagus Jaya Lesmana SPKJ. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya dari LSM Kompa, Bapak Inyoman Angga Saputra Tusan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Buleleng atau yang mewakili Ibu Profesor Elka Suryani selaku penasihat SIM, Ketua Yayasan Bungkulan, Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang mewakili, Bapak Rektor Universitas Panji Sakti yang mewakili, serta Bapak Probekal Desa Kerobokan, dan para hadirin yang sudah hadir. Bisa dimaklumi gitu, atau karena memang kondisinya serba salah. Nah, di sini ya yang kami lihat, kebetulan saya juga ada keluarga jauh di Klungkung, punya ODGJ di lingkungan keluarga. Ini sangat sulit sekali ketika dia sudah mulai bertingkah, mulai berteriak, melakukan kekerasan-kekerasan. Ini memang tindakan dari pemerintah daerah. Kita minta bantuan ke pemerintah daerah, bisa diambil, bisa diantar ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit mungkin sebulan atau 2 bulan diberikan obat, dirawat, dianggap sudah sembuh, dipulangkan. Nah, ini karena kami masih awam dalam penanganan para ODGJ ini di rumah sakit, seperti apa nanti mungkin dari Dinas Kesehatan yang bisa menjelaskan, karena problemanya ada di sini. Jadi dari pemerintah hanya bisa membawa ke rumah sakit jiwa, kemudian dirawat sebentar, kemudian kembali lagi. Nah, kami pernah interview keluarga ini, kenapa dipulangkan? Karena dianggap sudah sembuh dari rumah sakit. Setelah dipulangkan, untuk melanjutkan pengobatan ini tidak mampu dari keluarga itu untuk membeli obat. Jadi ada obatnya cukup lumayan juga itu per bulan itu. Jadi mereka tidak mampu, akhirnya dibiarkan. Saya tidak banyak sebenarnya ingin menyampaikan materi, karena memang pada prinsipnya bagaimana dalam diskusi ini kita bisa ada kesamaan pemahaman bahwa orang yang dalam gangguan kejiwaan ini perlu mendapatkan penanganan, perlu mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang terlahir ke dunia ini, dan bagaimana kita bisa berperan, berpartisipasi dalam melakukan pendampingan, baik itu sosialisasi maupun pendampingan terhadap keluarga untuk bisa mendampingi
untuk dalam merawat para ODGJ ini. Nah, tentu kami sebenarnya ingin, kebetulan tadi ada pancingan juga dari teman-teman di DPR. Nah, ini bagus sekali, luar biasa ini ya. Baru pembukaan sudah langsung dibuka celah memberikan ruang kepada kami atau kepada rekan-rekan komunitas untuk bersinergi untuk memanfaatkan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk bisa dimanfaatkan dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat ini. Nah, tentu setelah keluarga berencana gangguan jiwa tinggi di Bali, apa yang menyebabkan? Kalau faktor keturunan, menurut saya dalam penelitian tidak akan. Dan ternyata setelah saya tanya, hampir semua pasien yang mengalami gangguan jiwa ada saudaranya atau adik-adiknya yang meninggal digugurkan oleh ibu dan bapaknya. Spiral atau ibunya sengaja menggugurkan karena lebih dari 2 atau 4, karena di Bali waktu itu, di Banjar, di mana-mana dibuat kalau mereka lebih dari 4 maka kena hukuman Banjar. Betapa mudahnya orang Bali menggugurkan anak itu. Nah, setelah saya tahu bahwa dia ada menggugurkan, maka saya minta pasien itu, ibunya atau bapaknya untuk berdoa, memanggil anak tersebut, kita mau minta maaf, kemudian didoakan, dan setelah itu pengobatan pasien lebih cepat dan bisa sembuh dengan bagus. Roh-roh ini mengganggu ibunya atau bapaknya, sehingga dengan demikian mereka akan ke Balian, ke dukun, kemudian dari dukunlah mendapatkan keterangan bahwa ada anak-anak yang rohnya tidak didoakan. Nah, setelah saya mengeluarkan teori ini dalam seminar yang dilakukan di Kartika Plaza, Profesor Kusmanto mengatakan, Suryani, kamu ini bukan ilmuwan, bukan dokter, bukan psikiater, hanya dukun. Semua psikiater mentertawakan saya dan kemudian saya disisihkan karena dia bukan psikiater. Tapi saya tetap jalan dan semua pasien kami tangani. Sehingga waktu itu kita coba di Bali, ternyata banyak sekali gangguan jiwa. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa gangguan jiwa di Bali ini cepat kami bisa tangani dan bisa kembali atau terjadi gangguan pada anak. Apa jadinya orang Bali sekarang? Karena berduyun-duyun orang datang ke kami lihat di Denpasar, di setiap jalan orang luar Bali lah yang jualan nasi, jualan bakwan, jualan apa, dan orang Bali tersisih. Dan kalau ini dibiarkan tanpa sadar, kita membiarkan orang Bali akan punah. Yang kedua yang membuat kita punah juga, kita ditransmigrasikan dan semua orang Bali memberikan. Tahukah Bapak dan Ibu berapa dari mereka yang hidup? Sebagian besar mereka mati karena pemerintah kita dan pemimpin kita yang ada di budaya untuk memberikan rumah singgah tuh. Karena Bang itu agak jauh. Tuh. Kita kalau kita betul-betul diperhatikan aspirasi ini, tidak hanya untuk mencari suara atau tidak hanya populer, ini betul-betul kemanusiaan sekali orang gila. Siapa yang mau jadi pengasuh orang gila? Coba tanya, jarang yang mau. Bapak-bapak dan ibu di sini sudah hadir betul-betul. Inilah bagi saya pahlawan bagi saya. Ya, itulah. Saya berharap ibu terus nanti berkunjung ke di Buleleng, seperti yang dibilang tuh, mendapat kuota yang sangat tinggi orang gilanya di Singaraja. Saya bersama Pak Komang dan teman-teman yang lain ada di DPR akan mengawal ini betul-betul. Mudah-mudahan pemimpin ke depan, mudah-mudahan tidak dijadikan jagonya dalam politik, tapi kenyataan loh. Masa mau bikin rumah singgah kita tidak bisa dulu sebesar ini gitu, Buleleng ini gitu. Itu tidak sebanding dengan yang bangunan yang dibikin di Singaraja dulu. Nanti akan saya perjuangkan dulu. Mudah-mudahan apa yang saya bisa bersama Pak Komang, bersama tokoh-tokoh yang lain, media di sini juga. Ayo kita berjuang bersama. Hanya nilai-nilai kemanusiaan, soalnya tidak ada yang, apalagi Ibu bilang tadi tidak dibayar. Kenapa dana sosial itu tadi diberikan lebih banyak?
Mungkin nanti saya akan panggil atau siapa calon ke depan mau tak ngurus orang gila, saya kita dulu. Ya, kalau dia mau berarti orang cerdas kan gampang. Kalau orang gila dia mau, apalagi orang yang tidak gila lebih mudah sebenarnya. Itu udah kami mudah-mudahan Mas Abdan bisa menilai pemimpin ke depan yang betul mau bekerja dan tulus, tidak mencari sesuatu yang sifatnya populer hanya untuk bersuara saja. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf bila mana ada. Dan hormati dan banggakan, ini hadiah luar biasa dalam kota Singaraja hari ini. Kalau tidak salah, beberapa hampir kesimpulan yang bisa kami simak. Yang pertama, butuh peran masyarakat, pendampingan baik LBH, LSM, serta bantuan kebijakan pemerintah daerah dalam hal penanggulangan rehabilitasi mental atau DGJ. Nah, ini kami kemarin baru inisiatif Perda tentang Pancasila, penerapan bela Pancasila, pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Mungkin nanti arahnya juga menyangkut ke sini. Yang kedua tentang narkotika juga kami tahun ini kami masukkan dalam rancangan peraturan daerah yang outcome-nya nanti kita harapkan outputnya samping peraturan yang kita buat, outcome-nya kita ingin Buleleng ini ada anti rehabilitasi terkait dengan penanggulangan gangguan jiwa. Kalau mungkin tadi Ibu sampaikan yang ketiga itu data gangguan mental yang sudah berobat dari tahun ke tahun meningkat. Nampaknya ini mungkin kajian dari kami. Untuk itu kami DPRD ini bukan lembaga teknis. Kami hanya bersikap kebijakan-kebijakan politik sangat membutuhkan masukan, saran dan harapan solusi dari masyarakat. Terus suka duka, sekegom, sekesanti. Ya walaupun itu politis, sebenarnya kami orang politis membantu, tetapi kalau kita ingin memberdayakan semua peran, kami berharap orang pintar harus lebih hebat daripada orang yang biasa-biasa biar masa kalian dia pokok kompak ini selesai. Masa kalian sekegong aja bisa minta anggaran itu. Ketua RT aja bisa, suka bisa, kenapa LSM kompak? Apalagi ini Bungkulan tidak bisa. Maka perlu memang mohon tidak banyak memang, tetapi ada uang pemerintah yang akan turun. Masalah orangnya siapa, nampaknya kami walaupun orang politik, kalau ke lembaga ini tidak ada unsur politiknya. Tapi kalau ke Dadi itu ada pasti, ada ikatan take and give lah. Kalau ke lembaga ini kami nampaknya enggak. Saya bersama Pak Sumo kami yakini itu enggak. Bahwa persyaratannya, wadahnya ada, terdaftar resmi, mohon ya kita isi itu. Walaupun jumlahnya mungkin dan seberapa, kalau ingin banyak bos, Pak Ketua atau Pak Bupati lebih banyak. Kalau kami ini kan kelas kecil, tetapi akan diisi itu, yakin isi. Nah itu dua hal yang mungkin sebagai gambaran kami, tapi sebagai anggota DPRD, wakil dari masyarakat Buleleng, kami terima kasih Bu Prof, Ustaz Surya Jalan, Bang Jul sudah melaksanakan kegiatan ini. Semoga ini tidak yang pertama. Jadi tahun depan kita evaluasi, Bu Kades, ada juga nanti UDGJ meningkat atau menurun ya. Tahun depan nanti kita evaluasi. Terus sarana dan prasarana, bantuan yang diharapkan turun apa tidak ya kita evaluasi tahun depan lagi. Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat sudah sedemikian parahnya, bahkan di Bali ya, mungkin Ibu ya, di Bali ini hampir beberapa desa, apalagi di Buleleng, itu sudah terkenal dengan desa sudah menjadi kampung narkoba. Bahkan hanya satu-satunya mungkin yang ada di Bali ini ada apotek narkoba di sini di Singaraja. Jadi itu sangat menghebohkan kemarin, sangat mengejutkan kita. Jadi begitu berbahayanya narkoba ini, perlu kita perangi bersama. Dan adik mohon jangan minta ganja ini dilegalkan karena ini sangat berbahaya. Jadi itu yang dapat saya You're sick of my madness. Don't you tell me what I'm supposed to do. You're better off without me.
Don't you tell me what I supposed to do when I'm walking on the streets half naked.